Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat sedang jamaah duhur rahimakumullah. Mari kembali kita membuka kitab Tanbihul Ghafilin halaman 215 berkaitan dengan cara mendapatkan manisnya berbuat ibadah, nikmatnya ke Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syurah li sadri. Abdul Hukama, berkatalah sebahagian daripada ulama ahli hikmah, la yajidur rajulu halawatal ibadati hatta yadkhula fil ibadati bin niyati. Tidak mendapati oleh seseorang akan manisnya ibadah sehingga masuk ia dalam ibadah dengan ketulusan niat. Wa yaral mannata lillah, dan melihat ia akan karunia bagi Allah. Wa ya'malu bil khasyah, dan beramal ia dengan rasa takut. Limuhu bil ikhlas, dan berbuat ia akannya ibadah dengan penuh keikhlasan. Jadi supaya orang-orang yang melakukan ibadah itu dapat merasakan nikmatnya ibadah, caranya yang pertama, ketika masuk dalam ibadah harus dengan niat yang tulus, semata-mata untuk mengabdi kepada Allah, tidak ada tujuan yang lain. Karena menyana tujuan yang lain, pekan sembahyang tarawih, karena bamban lewat calek nyan hana ikhlas, hana ketenangan, ban-ban tamu kawin, hana kenikmatan dan model laginya. Yang na ahwate tatamong dalam ibadat tarawih membilang-bilang rakaat. Kalau 2 rakaat berarti tinggal 18 tu. Kalau 4 rakaat berarti tinggal 16 tu. Meri laju trip ambil. Kadang kenapa? Ketika masuk dalam salat tarawih tidak dengan niat yang tulus. Maka syarat yang pertama agar kita merasakan nikmat atau manisnya dalam berbuat ibadah, itulah diawali dengan ketulusan niat. Yang kedua, melihat bahwa dia berada dalam ibadah itu merupakan bahagian daripada karunia Allah. Jadi lonyo berada dalam kebajikan, lonyo berada dalam ketaatan, karena itu anak karunia Allah, anugerah daripada Allah. Itu termasuk bahagian daripada rezeki. Sehingga ada satu hadis yang menjelaskan, siapa yang senantiasa salat duha akan ditambah rezekinya oleh Allah. Le gepu buat sembahyang duha, mutonton tapi tetap gak jan mantang lagi set hana tambahan harta. Nyona yang komplain lah dok. Pusit gepegak di Rasulullah menyata sembahyang sunat duha mentambah harta, mentambah rezeki. Nyo mantang lagi set lagi bahkan musibah anda berakan nama-nama nyo kabeh kena ndak. Nah yang komplain. Padahal rezeki yang terbesar
Ketika Allah menganugerahkan kita termasuk kepada ahli ibadah, itu rezeki terbesar. Yang berakon muduha pitan, tapi nyoka dua ton kaduha, itu rezeki terbesar. Ketika kita termasuk kepada ahli salat duha, sama dengan Allah telah menambahkan bahagian rezeki untuk kita. Jadi kan makna rezeki materi semata kan. Yang ketiga, wa ya'malu bil khasyah. Ketika kita melakukan amalan ketaatan tersebut harus dibarengi dengan hati yang takut. Makanya ketika melaksanakan salat agar melahirkan khusyuk, Rasulullah mengajarkan kita, dirikanlah engkau dalam salat seolah-olah engkau melihat Allah. Yang termasuk kepada ihsan. Apabila engkau tidak mampu yang demikian, yakinlah Allah pasti melihat dan mengawasimu. Oh, wateta yakin Allah geawasi getanyo tengah getanyo dalam sembahyang, maka hati ini akan takut karena sedang diawasi. Makanya ketika masuk dalam salat dan ibadah-ibadah yang lain, mesti disertai dengan hati yang takut, khawatir. Jangan-jangan apa yang kita lakukan itu tidak diterima. Karena Allah Maha mengetahui setiap kekurangan yang terjadi dalam setiap ibadat yang kita lakukan. Kalau dibarengi dengan rasa takut, pasti amal kebaikan yang kita nyopumut sempurna. Karena khawatir. Kemudian, wa yuslimuhu bil ikhlas, menyerahkan amal ibadahnya kepada Allah dengan penuh keikhlasan, mengabdi kepada Allah dengan melakukan amal ketaatannya dibarengi dengan keikhlasan, menyeka lengkap syarat-syaratnya mandung teguh, insya Allah akan merempuk nikmat di kita nyoba wat tetapu buat ibadat. Yang pertama, berniat yang tulus. Yang kedua, mengakui ataupun mengerti bahawa dia berada dalam ibadat itu karunia Allah. Yang ketiga, beramal melakukan amal ibadah tersebut dibarengi dengan rasa ketakutan. Yang keempat, dengan penuh keikhlasan. Insya Allah akan merasakan nikmat dan manisnya ketika berbuat ibadah. Alasannya, li'annahu idza dakhala fihi bin niyati fa ya'lamu anna Allah ta'ala qad wafaqahu lidzalikal amal. Ketika seseorang masuk dalam ibadah dengan niat yang tulus, maka akan paham ia sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh telah memberi taufik kepadanya untuk berbuat amalan. Ketika masuk dalam ibadah dengan niat yang tulus, pasti kita akan paham dengan sendirinya. Allah akan mengilhamkan dalam hati kita. Apa yang diilhamkan Allah? Engkau berada dalam ibadah ini merupakan bagian daripada taufik Allah. Menyekan taufik Allah gata handre dalam kebaikan. Apa itu taufik? Kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk melakukan amal kebajikan. Itu taufik. Seandainya Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita, sungguh kita tidak termasuk ahli kebaikan. Maka kesempatan dan kesehatan ini termasuk dua nikmat terbesar. Ladum sempat karena hana kesibukan, tapi hana sehat. Sempat cukup sempat, tapi kamu bahu-bahu di rumah, hantruk kenau. Atau cukup sehat. Sehat datang, tapi hana sempat. Hantruk di kenau masjid jamiah. Yang truk masjid jamiah untuk mengikuti pengajian, untuk mengikuti jamaah dan sebagainya, adalah orang yang sehat dan orang yang sempat. Maka ketika kita berada dalam golongan orang-orang yang berbuat ibadah, yakinlah itu merupakan bagian taufik daripada Allah. Yang kedua, wa idza ra'a lillahi alaihil
mannatu fayadkhulu fihi bisyukri fakana lahu minallah ziyadah. Apabila engkau melihat karena Allah di atasnya itu karunia, maka masuk ia dalamnya ibadah dengan syukur. Ketika seseorang paham berada dia dalam berbuat kebaikan itu adalah bagian daripada karunia Allah, maka orang tersebut akan melakukan ibadah dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Karena berada dalam ibadah itu bahagian pada nikmat terbesar, sehingga dia masuk dalam ibadah dengan penuh rasa syukur. Lalu fakana lahu minallaha ziyadah, sehingga adalah baginya daripada Allah itu ziyadah. Ketika dia bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah berupa keberadaan dirinya dalam berbuat ibadah, selesai daripada ibadah, Allah akan menambahkan ibadah-ibadah yang lain kepada dirinya. Karena la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur atas kebaikan yang diberikan oleh Allah, atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah, Allah akan menambah kenikmatan yang lainnya. Maka maksud nikmat terbesar bukan materi. Nikmat terbesar itulah Allah berikan kesempatan kita semua menjadi ahli ibadah. Itu nikmat terbesar. Allah berikan kesempatan kepada kita sehingga kita menjadi ahli taat. Itu nikmat terbesar. Bukan materi. Baik nak terbayang lagi katanya nikmat terbesar, pangkat yang panjang, harta yang kon. Nikmat terbesar ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, jadilah kita itu menjadi ahli taat kepada Allah. Itu nikmat terbesar. Maka ketika kita berada dalam berbuat taat, hati merasa syukur kepada Allah, Allah akan menambahkan berbagai macam bentuk ketaatan lain pada diri kita. Karena la in syakartum la azidannakum. Itu janji Allah. Kemudian li annallaha ta'ala la in syakartum, sama lagi oleh Tuhan pegah. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, sungguh aku tambahkan kepada kalian. Wa la in kafartum, dan jika engkau kufur, ingat, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Maka saling keterkaitan. Yang pertama dengan niat yang tulus. Ketika tulus niat masuk dalam ibadah, maka akan lahirlah yaitu rasa kesadaran diri bahwa ketika dia berada dalam ibadah itu merupakan taufik daripada Allah. Ketika dia menyadari bahwa itu taufik daripada Allah, pasti akan melahirkan rasa syukur karena keberadaannya dalam kebaikan. Ketika dia bersyukur dengan sebab dia berada dalam kebaikan, maka Allah akan menambahkan kebaikan-kebaikan yang lain kepada dirinya. Kemudian selanjutnya, wa idza amalahu bil khasyah wajaba thawabuhu 'ala Allah Ta'ala. Ketika beramal seseorang akannya suatu amalan dengan rasa takut kepada Allah, niscaya wajiblah pahala di atas Allah Ta'ala. Karena Allah berfirman, innallaha la yadhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan akan pahala. Ketika kita masuk dalam kebaikan, dibarengi Allah, karena dia muang tak puji drawa dadat ia ke Allah dengan ia ke rimuang. Takut kita sama seperti takut kepada binatang buas. Takut menghindar daripadanya. Takut kepada Allah malah kita mendekat. Maka makna takut kepada Allah baik digambarkan lagi ya kerimu kan menang. Takut karena Allah Maha mengawasi, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengadab.
Makanya kita dekatkan diri kepada Allah agar semua yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Dapur anu urang ya krimu atai kai kalan ya luang nyan kon ya hanyan penyakit eueun. Baik menan. Anak tak pada orang tuanya. Ia tidak berani melakukan karena ayah mengawasi, ayah akan memberikan hukuman. Yang gak takut kepada ayah. Nyanuk buaya kelong, kau lagi ya kerimung aku. Baik kalau tanya berteh pun ikuti gambar, nyanduk ya penyakit kayak wow. Baik menan, yang salah. Begitu pula takut kepada Allah, kita semakin dekat kepadanya. Maka ketika orang masuk dalam ibadah dengan rasa kekhawatiran, rasa takut karena Allah Maha mengawasi, orang yang melakukan ibadat seperti itu pasti Allah berikan pahala, pasti. Kemudian wasaw pahala yang diberikan yang melakukan kebaikan dibarengi dengan rasa takut di dalam hati, pahala ada dua. Sawab itu ada dua. Fit dunia, yang pertama langsung diberikan di dunia. Apa pahala yang diberikan di dunia? Huwal halawatu fit ta'ah. Itulah rasa manis, rasa nikmat ketika dia berada dalam taat. Hati yang dibarengi dengan rasa takut ketika kita berada dalam perbuatan taat, dalam salat, dalam puasa, baca Al-Quran dan sebagainya, dengan hati yang rasa takut seperti itu, pasti si pelaku itu akan mendapatkan pahala daripada Allah. Apa pahala yang akan diberikan Allah? Ada dua. Yang pertama langsung pahala di dunia. Apa bentuk pahala di dunia? Dia akan merasakan nikmat di dalam lubuk hatinya ketika berada dalam kebaikan. Dia nikmati amal kebaikan tersebut. Ketika dalam salat, dia nikmati salatnya. Ketika dalam membaca Al-Quran, dia nikmati dalam bacaannya. Ketika dia berada dalam zikir, dia nikmati zikirnya. Jadi kan pre pada Nabi tunggu kau. Menyepreh pada Nabi nyen hana menikmati ke kun. Menikmati yang pabek bebe. Nya wa la ilaha illallah. Nah yang cukeh ngon dah nya sang jadi ia jadi lepi ia sang. Hana habis retip. Lagi lang kauri bak kauri undangan kana. Nyenci baca doa bak kauri undangan betrip baca doa. Sekarang me urung grehem maju. Lepi ia tunggu lepi ia bukan. Karena bukan menikmati ibadat, musyid menikmati hidangan. Tadi mata kerling lewat pamano ke dia. Hana habis doa. Karena bukan menikmati ibadah. Kenapa tidak menikmati? Karena tidak tahu di mana nikmatnya ibadah. Kenapa tidak paham dan mengetahui di mana nikmatnya ibadah? Dikarenakan ketika dia masuk dalam ibadah bukan disertai dengan hati yang takut kepada Allah. Tapi ketika masuk dalam ibadat disertakan hati yang senang kepada hidangan. Makanya yang kehidangan tengah laulai ke. Menyagalai beut nyapur bu goreng sama manok sakai. Yang kerja laulai ke. Atau nama tamah menu lain. Makanya laulai ke nya. Nyo ke sebab nak lam sama dia asal kageprok jarawai mum tu berjamaah karaya. Karena tengah nyo kata orang pun sebab mahan cukup tu kalau Allah zaman lam yalid wala yulad wala yakul lahu kufuwan pro gupret jarau lam yalid kata ngampun. Nah dikala dah you nyo kerja di lapangan. Nah kan bukan dengan hati yang tulus, maka tidak akan mendapatkan nikmat ketika berada dalam ibadah. Ana deku raham rumput salim deku. Ketika lihat salim semayang rahanam temun tegam silap nyantuk suum ke dalam masjid. Pai luar cukup suum tapi ini hari kedua dalam masjid suum tak cukup parah. Urang suum dalam masjid persih lagi engkau hari dua dalam iya nunggu maka engkau gak kena penyakit na. Engkau hawai ke apa wei nunggu engkau nunggunya engkau pengang nunggu engkau ada jelas. Kemudian wa fil akhirati al jannah.
Sedangkan pahala yang akan Allah berikan di akhirat kepada orang yang melakukan taat yang demikian itulah berupa syurga. Jadi syurga itu mahal. Syurga itu mewah, syurga itu mulia, syurga itu tempat indah. Makanya karena syurga itu mewah, untuk mendapatkan syurga itu sulit. Karena itu syurga mulia, maka yang masuk dalam syurga orang-orang yang mulia. Maka di antara syarat menjadi orang mulia, ketika berada dalam ibadat, ada rasa kekhawatiran. Diterima atau tidaknya ibadatku oleh Allah. Benar atau belum ibadatku ini. Yang rasa kekhawatirannya, nah, katanya, biasa macam tu, yang penting kaglah watai tu. Yang beile menghayal untuk juga kata syurga, beile. Jadi hana rasa kekhawatiran yang lain, hana nunggu, yang diutam dah. Kemudian wa idza sallamahu bil ikhlas taqabbalahu Allahu minhu. Apabila menyerahkan ia akan ibadah dengan penuh keikhlasan, yakinlah Allah pasti menerima ibadatnya. Diterima dengan diberikan pahala itu beda-beda. Kalau diberikan pahala itu diberikan imbalan. Kalau diterima berarti itu disenangi oleh Allah. Setiap disenangi oleh Allah pasti diberikan imbalan. Setiap diberikan imbalan belum tentu disenangi. Maka kedudukan yang tertinggi adalah disenangi Allah. Ketika kita melakukan taat kepada Allah, Allah senang atas ketaatan yang kita lakukan. Ketika Allah senang, maka hati kita pun senantiasa akan merasa senang berada dalam taat tersebut. Nyo syarat yang paling terakhir tu. Pakai bancara kita nyonya senang dalam berbuat ibadat. Jadikanlah ibadat kita itu menyenangkan Allah. Ibadat kita nyo hana menyenangkan Allah, kita nyo pun awat tak pun hana merasa senang tu. Pada tanda ibadat tersebut diterima oleh Allah. Ibadat tersebut melahirkan senang bagi Allah. Wa alamatul qabuli ayyuwafiqahu li ta'atin hiya arfa'u minhu. Tanda diterima itu bahwa memberi taufik akannya oleh Allah bagi ketaatan yang lain. Dianya itu meningkat daripadanya ketaatan. Tanda ibadat kita diterima oleh Allah, tanda Allah senang ketika kita beribadah dalam ibadah tersebut, tandanya ketika selesai kita melakukan ibadah tersebut, hati kita akan senantiasa terikat dengan kesenangan-kesenangan melakukan ibadah yang lain. Menyebahasa gasa, lihat tak buat ibadat tersebut, li katanya mutamah ibadat-ibadat lain. Yang tanda ibadat katanya kagetung oleh Allah. Lihat tak sembahyang wajib, hati mengikat dengan buat sunat. Lihat tak buat sunat, hatinya mengikat dengan zikir kepada Allah. Yang tanda ibadat katanya kagetung oleh Allah. Kagetamah oleh Allah Ta'ala. Katanya. Ketika kita keluar daripada ibadah, malah berkurang daripada ibadat-ibadat yang lain. Itu pertanda tidak diterima. Ataupun tidak bertambah. Mentang lagi-lagi sahut. Mentang lagi-lagi sahut. Ibadat kita nyu hanam tamah-tamah. Zikir mentang lagi sahut. Astaghfirullahaladzim lihaga. Allahumma salli ala Muhammad lihaga. Allahumma anta salam siga. Selawat siga ngencak sila baju. Mentang lagi-lagi sahut. Dari pun roji hanak miat. Jenak kanan cucur-cucur. Kalau hanak miat nama cucur lab-lab apa. Tapi hanam tamah-tamah. Yang nama tamahnya ke umum, yang nama tamahnya ke penyakit, berakang kolesterolnya, kamu tamah bercuta kena saurat. Yang kenyan sangat tamah. Ibadat hanam tamah-tamah. Itu pertanda ibadat yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Ibadat yang kita lakukan itu tidak menyenangkan Allah. Makanya hati kita tidak senang untuk menambah dengan ibadat yang lain. Kemudian bercuta. Wa yuqalu alamatul ightirari fi salasati asya. Tanda-tanda orang-orang yang hidup dalam keadaan tertipu. Itu ada 3.
Urang-urang yang kenang pengut laudip. Nya kita genaruh dah. Berarti menyeruh katanya dak hi cara kenang pengut tu. Menyeka kenang pengut nyan bayan pasti mehi urungut. Cuma hanadeuh sagai. Dah urang-urang yang ka kenang pengut laudip. Yang pertama, ayyajma'a ma la yukhlifuhu, bahwa mengumpulkan ia akan sesuatu yang tiada manfaat akannya di akhirat. Nya urang ka kedang pengut. Pu yang geput sapat uronyo lam dunia hanya kemanfaat melimang pi di akhirat. Yang ka kedang pengut laudip tu. Harta le naka wujudkan sebagai deposito akhirat galam kedang pengut dengan harta. Kekuatan tegah. Adakah dengan kekuatan itu dia jadikan sesuatu yang bermanfaat di akhirat? Belum. Sama dengan kedang pengut dengan kekuatan, dengan kemuliaan, dengan pangkat, jabatan. Nah yang menguntungkan akhirat galam tunggu. Berarti anda sudah tertipu dalam hidup. Yang kedang pengut. Yang setan di pura-pura jero kam tamah laungan teroduk ikut. Yang kedua, tanda orang tertipu dalam kehidupan, ziyadatud dzunubi tahlikuh, bertambah dosa yang membuat dia binasa di akhirat. Dosa tambah jujur. Barosa tigalam napeng cuma kawasan lu semua sagai. Judi kecil-kecilan cuma blo-blo buntu rabine hina rabine pelabuhan je. Bukan rabine terminal jemu. Nah, cuma hinan buntu kecil-kecilan. Lawinyo kam leina sen. Kajak ba pertinggal pangkalan olo jamu ni Medan ka kajak kenan nunggu. Di karere yo jutu. Hanya kam tamah bajutu nyo kam le jak ke di uluan nangro kam le pukul judi-judi bola karere yo jutu lom. Ka nasib peng Jawa similan ka karere yo lom judi. Artinya semakin kaya semakin mafia yo ju ka kenam pengut. Nyan setan ke le pro-pro jero nunggu. Ka tengah kem-kem tapi geroroy. Rayo ji ngang danyo ikut. Nah, la elam tu. Yang ketiga, tanda orang tertipu, wasalis tarkul amali yanjihi, meninggalkan amalan yang nyata-nyata dapat menyelamatkan dirinya di akhirat. Amal ibadat yang dapat menyelamatkan dirinya di akhirat dia tinggalkan. Baca Quran, analin nunggu jamun kan. Ada yang timbang Al-Quran tunggu ilung lega tamat. Sehingga wate buat jamun tamat sedih nunggu nya watenya tamat tiga tu. Sehingga tu wate genuk ketunan nunggu yu pertama tu lah watenya nam tamat nunggu. Sehingga tu wate nikah alih tamat buat alih tamat tagai pokoknya tamat juga. Lehan alih mumat tali be ile terpegah tamat Quran megemat tali Quran. Menyo tu. Coba renungkan nyo ya. Jadi perbuatan yang membinasakan dirinya di akhirat senantiasa bertambah. Sedangkan amal yang nyata-nyata melepaskan dirinya daripada azab neraka itu senantiasa dia tinggalkan. Nyo tanda udip kita nyo ka kenam pengut tu. Nyo ka kenam pengut, berdegah-degah tu. Ketika ngen ribat tau waju-waju. Ngen halia ka meriba tu pakai ditatamong tu pemasukan rat halia ubud. Karena ini menyeberat halia ini berat ubud labah. Berat haram tu nyam berat le labah nyang karlah tu. Nyang saran ba ulun tuan toko-toko nutut barang-barang nutut nyam tiga juga deh. Setan-setan pelung tu. Mah musibah tu. Yang isah laule getanyo hal yang hanagat tapi. Rat ui tapi isah. Tapi ya terhanagat nyaudip ka kedep pengut. Kemudian wa alamatul munib. Apa arti munib? Ya'ni muqbil ilallahi ta'ala salasu khisalin. Tanda-tanda orang-orang yang menghadap Allah itu ada 3. Arti menghadap Allah, orang-orang yang senantiasa hatinya terikat dengan Khaliknya itulah Allah Ta'ala. Orang-orang yang hidupnya terpetunjuk. Siapa mereka? Beruntung tersebut. Yang pertama tandanya ayyaja'ala qalbahu litafakkur.
bahwa menjadi ianya Allah akan hatinya bagi tafakur kepada tanda-tanda keagungan Allah. Hati senantiasa tafakur. Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Artinya senantiasa demikian. Yang tanda-tanda orang beruntung. Yang kedua, ayyaj'ala lisanahu lidzikrin, menjadikan lidahnya zikir, kan cuma la ilaha illallah, termasuk baca Al-Quran dan sebagainya, itu zikrullah. Berbicara yang baik-baik, itu zikrullah. Yang ketiga, ayyaj'ala badanahu li khadamah, senantiasa raga dan tubuhnya dia wujudkan dalam kejadian untuk berkhadamah kepada Allah. Artinya mengabdi kepada Allah. Jaro mengabdi, mata, punyung dan sebagainya. Senantiasa untuk mengabdi kepada Allah. Itu tanda-tanda orang yang munib, yang mendapatkan petunjuk daripada Allah, yang mendapatkan keberuntungan daripada Allah. Menyekan laganyan berarti orang tertipu. Bacote nyoba cote cita naruh kata nyoba ote miah naruh alhamdulillah. Lil mukhadi'in nafsahu salasu alamatin. Mukhadi' sabit bagi si mukhadi' akan dirinya itu 3 alamat. Putra mukhadi' yukhadi'u, yang menipu. Orang-orang yang menipu dirinya tandanya ada 3. Kan pengun gap tu, mepengun draw-draw. Dah tanda orang yang kamu pengut draw-draw. Lah ya. Jikalau roh tanyoi dalam. Yang pertama tanda orang menipu diri sendiri, ayyubadira ila syahwah wa ya'manu dhalalah. Dia selalu memperturutkan kepada syahwat nafsu. Semua bisikan-bisikan daripada nafsu syahwatnya dia turuti. Wa ya'manu, dan aman ia daripada kesesatan. Ketika dia ikuti bujuk rayuan daripada nafsu, sudah tentu dia berada dalam dhalal, berada dalam kesesatan, berada dalam dosa. Aman, selu-selu mentang pubut maksiat santai mentang. Itah le nafsu kacau le jupa jallo. Menyakal wate orangnya kacau pa jallo. Dah le dipui gopnya. Sidro kesagahin ala ruangan yang pandai dipui gop. Wate cok atagop santai mentang. Ati tenang pegaba biasa mentang. Dalam semayang sulu Allah, Allah, pu Allah menakal lemu atagop. Yang tanda kampung gedro-gedro tu. Atragop seolah-olah hata kita yang kampung gedro-gedro. Yang bertega-tega. Yang kedua, tanda orang menipu diri sendiri, ia sufut taubata, dengan sebab ditulil amal, menunda-nunda taubat daripada maksiat yang telah dilakukan beserta panjang angan-angan. Alah singoh mentang taubat itu yang mentang muda yang wate-wate kamat tungkan tu betaan tu. Yang mentang tegah katanya wate-wate kasakit taubat tu. Ada. Ya kampung gedor-gedor dah bu. Padahal itu hak dalam pasti nunggu. Kadang dalam muda mati itu. Padahal sakit dalam pasti nunggu. Kadang tengah katanya sehat mati itu. Jadi dengan sebab panjang angan-angan, tertundalah segala taubat. Ya mandung tu sama tu punya. Mandung tu santut. Nya laule katanya karena programnya singa putra menu makanan atu support putra kuro rayanya pakiban pakaian kuih putra tapegot ho tajak panjang tatnya program ke-15 urau ke kananya laule katanya kalau mututun program udep ke mengatu kalau jelas. Adik kebanyakan orang berada dalam maksiat betul amal karena angan-angan raya tu. Dengan sebab raya angan-angan jatuh dalam maksiat. Kadang laulenya kai putar. Nyotinya longu ke pakiban. Sehingga cau anak pertamong buat tempat pendidikan. Ia takut anak uke hana berhasil. Pertamong buat pendidikan yang menurut prediksi di lapangan dia akan mencapai keberhasilan di masa depan. STPDN, kedoktoran,
dan sebagainya. Han lewat secara mulus, dak gata pi juga. Han sep 2M, 2T pi juga. Mulai pun kon karela, ujung-ujung got tunggu. Han go tunggu. Awai kon kata didik ji dengan didikan rela. Maka berhasil daripadanya mendapatkan didikan rela. Ketika dia mendapatkan pangkatnya pasti akan rela. Ujung-ujung ji kuru rela. Yang rela sao, yang kaya itu rela. Urung cik rupanya itu rela. Dia terbukti lapangan tunggu. Karena menurut laulai katanya berhasil anak di masa depan ketika dia dapat kerja. Ketika dia dapat gaji. Ketika dia bisa mendirikan rumah. Ketika dia bisa mendirikan kendaraan. Memiliki anak. Hidupnya bahagia. Itu zahiriah. Lahir tekanan bahagia. Na rumah, na motor, na peng. Tapi batin hanya ketenangan di balik harta. Sebenarnya orang tua yang berhasil dalam mendidik anak. Itulah anak yang wujud menjadi anak yang saleh dan saleha. Mati katanya itu punya ia hai mati ke kameng. Menyekameng mati dengan icoi dan nom tak kabe. Itu punya ia hai mati. Na salatnya, na kafannya, na tajhidnya. Jadi anu roh dalam semana katanya sebagai menyen. Anu menjadi imam salat katanya salat menyen. Nyo yang ngeken orang tua yang telah berhasil mendidik anaknya. Mana tu anak. Jadi keberhasilan dalam mendidik anak ketika kita sudah tiada, anak masih menganggap kita masih ada. Artinya dia tetap dalam pengawasan kita. Dengan ayah orang juga pegah lagi nyo hanjut. Hai putawa kenan. Orang je ayah getam lud model lagi nyo. Hai putawa draw kenan. Kita sudah tiada, tapi dalam pandangan anak seolah-olah kita masih ada dalam mengawasinya. Nyo draw neka berhasil mendidik anak. Menyebahasa singkat tengku, idinga azan mentang nyandro neka berhasil mendidik anak. Walau anak golai semayang. Nyo mengazan nanti dingo. Kalau berhasil.